sudah yang pernah ngeklaim, ya, ngeklaim itu kita menggunakan kalau nggak salah syariah Pak Heru, ada yang ingat? Namanya saya lupa, tapi kita sudah pernah ada karena kita jamaah kita dari Bogor itu kadarullah umur 45 tahun wafat di sana dan itu diklaim dan kita memang sudah ikut dengan asuransi. Tapi kalau misalkan benefit yang misalkan ya amit lah ya, misalkan sakit di sana atau terjadi kecelakaan, baik, itu penjaminannya apa aja? Baik, bedanya negara kita dengan negara Saudi, ya, semua pendatang semuanya ketika harus masuk ke rumah sakit free. Ya, jadi Bapak Ibu bukan asuransi yang mengcover, ya, tapi memang negaranya yang mengcover. Alhamdulillah. Ya. Kalau misalkan nanti di dalam perjalanan, ya, di perjalanan di pesawat ada banyak kejadian, bahkan terakhir rombongan kita itu berhenti di Dubai, ada yang di Dubai sakit, itu baru masuk asuransi perjalanan dari maskapai. Beda ceritanya. Waktu COVID kemarin, ya, asuransi apa yang kita cover semua berkaitan dengan COVID, bahkan yang harus extend di sana itu sudah cover. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir terkait dengan nanti ketika ada sakit di sana atau masalah yang memang harus ada biaya. Kalau memang itu biayanya di cover dengan asuransi, insya Allah asuransi kita meng-cover. Baik, untuk memastikan aja, insya Allah. Dan semoga Bapak Ibu sehat semuanya ya, Bapak Ibu. Amin ya Allah, amin ya Rob, sehat terus. Ya, sebentar Pak, yang di belakang sana, mohon bantuannya untuk diserahkan kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ardi, jamaah dari Depok. Mungkin untuk menambahkan sedikit, dulu ada pengalaman juga pernah sakit di sana. Itu kita tinggal bawa paspor aja Pak. Betul. Bawa paspor nanti ke kliniknya, itu insya Allah di cover semuanya Pak. Betul. Ya saya aja. Nah, saya cuman agak mau sharing Pak. Ini kan kita kan nanti untuk masuk ke daerah Ka'bah itu harus pakai ihram ya Pak ya. Betul. Nah, mungkin kita perlu dijelaskan ke jamaah mungkin jadi biar pada tahu juga Pak. Baik. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang semuanya pada saat hari ini dengan waktu yang terbatas, apalagi kalau misalnya tidak ada yang bertanya, memang banyak hal yang kita skip. Kapan kita akan sampaikan lagi? Ya, pada saat nanti kita kumpul di salah satu lounge ya sebelum keberangkatan. Biasa nanti kita refresh lagi. Dan alhamdulillah Bapak sudah bertanya tentang hal ini. Jadi ada kemudahan dan ada yang memang menjadi tantangan kita. Kemudahan buat wanita ya untuk masuk ke haram atau ke depan Ka'bah, Bapak, Ibu-ibu itu tidak perlu lagi ganti-ganti baju. Jadi pakai baju yang saat ini dipakai saja sudah lewat saja itu. Alhamdulillah. Tapi buat bapak-bapak saat ini karena mungkin setelah evaluasi masa pandemi ya ternyata lebih efektif ya ketika memang ada syarat buat laki-laki masuk ke dalam itu saat ini menggunakan kain ihram ya. Jadi bapak ibu yang mau bapak-bapak yang mau masuk ke atau sholat atau mau tawaf di depan Ka'bah harus ganti baju yaitu menggunakan kain ihram. Tapi apakah harus berniat? Tidak, ya cukup hanya kostumnya saja. Terus nggak boleh pakai celana dalam, silahkan pakai celana dalam karena dalam keadaan bukan untuk berumroh, tapi memenuhi syarat untuk masuk ke dalam. Jadi pakai celana pendek, jangan kelihatan celananya juga Pak. Maksudnya kelihatan celana terlalu panjang begitu ya. Jadi ketahuan Bapak pasti disuruh. Karena yang boleh masuk itu yang berihram. Dua konotasinya, yang berihram itu yang sedang umroh atau yang berpakaian ihram. Begitu. Ya, silakan. Ya baik. Ini Bapak yang di depan sini dulu Pak. Dengan Bapak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Ahmad dari Karawang. Maaf ini Pak. Bapak Pandi. Pandi Ahmad. Maaf, misalkan ya Pak. Tadi kan masuk
Tadi terus aja Pak. Semenjak istri saya udah nggak kerja, kerja saya udah kerja. Kita saya kalau mau dia, kita malas Pak ke kantor. Terus itu akan jadi masalah nggak Pak? Kalau itu Pak, saya itu aja Pak. Ya baik. Apakah dokumen domestik kita, KTP, apalagi Bapak punya BPJS, apalagi kartu-kartu yang sangat ada di Indonesia kita pegang, kecuali kartu ATM berlogo Visa, semuanya nggak kepakai kecuali paspor. Ya, jadi tidak ada Pak. Bapak tinggal KTP itu nggak akan masalah. Ya, tapi jangan tinggal paspor dan visa. Ya, karena perjalanan kita perjalanan antar negara, bukan domestik. Ya, jadi nggak masalah Pak. Yang ada kartu ATM berlogo Visa atau Master, silakan dibawa Pak. Oke. Kalau tidak ada logo Visa atau Master, silakan bawa, tapi nggak bisa dipakai. Karena kita di sana bisa menggunakan ATM-nya. Oke. Ada lagi? Ya. Mana, depan dulu atau belakang dulu? Belakang dulu. Belakang dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, mohon untuk solusinya bagi jamaah wanita yang apabila sedang melaksanakan ibadah umroh sudah masuk niat lalu keluar darah haid. Ya, mohon dibantu solusinya atau bagaimana arahan Baik. jamaah wanita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu ada ya kira-kira nanti kejadian seperti ini. Maka tadi Ustadz Subra sudah menyampaikan salah satu doa tambahan. Kalau memang sudah niat ternyata keluar itu, ya maka apa yang sudah diniatkan umroh tadi, ketika kita sampai pun pulang, ini ada perbedaan pendapat ya Pak Bu ya. Kita nggak usah berdebat ya di sini, tapi dua pendapat ini, satu hari terakhir silakan lakukan, itu pendapat yang terakhir karena mau pulang. Pendapat yang kedua, ya tidak usah dilakukan karena memang terhalang tadi. Maka tadi ada doa tambahan, ya Pak Bu. Nah, tapi ibu-ibu khususnya, bapak-bapak ingatkan, ya kalau memang sudah mendekat hari waktunya, ya kita hanya bisa ikhtiar dengan cara konsultasi ke dokter. Ya, silakan Bapak Ibu, ibu-ibu ya, bapaknya jangan pakai Pak. Ya, ibunya saja. Ya, silakan gunakan, ikuti aturan saran dari dokternya. Kalau boleh silakan pakai, tidak boleh jangan dipakai karena pasti berdampak pada kesehatan. Begitu ya? Ya, simpel aja saya pakai. Yang terakhir ya, setelah ini kita tutup terlebih dahulu. Kemudian boleh bertanya lagi nanti setelah acara ini secara informal kepada siapapun panitia yang ada di sini. Ya, silakan Pak. Ya mungkin ini sederhana aja sih. Pada periode seperti ini apakah masih diwajibkan PCR gitu? Baik sebelum berangkat di sana ataupun pada saat kita kembali ataupun di Saudi Arabia. Baik. Di sananya juga masih di sini dan di sana. Apakah PCR masih diperlukan? Nah, pertanyaannya saya balikan ke Bapak Ibu semuanya. Apakah yang berangkat semuanya sudah booster? Mau di PCR dulu? Enggak. Jadi regulasinya Pak, bukan dari travel, ya, tapi regulasi dari negara kita yang sudah booster, maka tidak perlu lagi PCR. Di sana juga. Jadi justru nanti Bapak Ibu di Indonesia Bapak Ibu pakai masker, nanti di bandara tuh harus pakai masker. Di sana seolah-olah nggak ada kejadian apa-apa, bebas Bapak Ibu. Ya, seperti normal dulu. Jadi tidak ada lagi larangan-larangan harus berjarak atau tidak. Jadi sudah normal. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi tetap ya, saya ingatkan jaga kesehatannya Pak Bu. Ya. Yang baru pertama sekali, ya jangan langsung ngegas. Ya, jangan baru jalan tuh mobil langsung ngegas dulu. Maka tidak ada, bahkan tidak bisa saja rusak kalau mobil begitu ya. Tapi gunakanlah pola ritmenya yang baik.
tetap tadi Ustazah Eko juga sudah bilang, mata punya haknya, badan ini kita punya haknya. Yang tahu berapa lama kita harus iktikaf, maka diaturlah waktunya. Kebanyakannya Pak Bu, durasi 9 hari itu lebih banyak sakitnya jamaah daripada orang yang bahkan 28 hari full Ramadan. Aneh kan? Nah, karena berpikiran karena mepet waktunya, udah hajar aja, itikaf tengah malam terus. Tapi badan itu gak kuat. Ya, jadi ritmenya dijaga. Yang tahu kesehatan kita itu bukan saya, bukan nanti tour leader-nya, tapi Bapak dan Ibu yang tahu. Betul. Maka hindari pertama Pak minum-minum yang dingin. Hindari itu Pak. Termasuk itu juga air zam-zam, hindari yang dingin. Cari yang normal saja. Kalau bungsu restoran nanti ngelihat jus dingin yang ada esnya itu nikmat sekali. Itu rasanya mau gluk-gluk nggak ada kenyang tuh. Tapi pas setiap itu udah mulai radang tenggorokan, mulai flu, mulai gak enak makan, mulai sariawan, udah kemana-mana. Jadi kalau bisa ada yang hangat, ya. Dari hotel kita, ya ini karena paket kita macam-macam ya Pak Bu ya. Dari hotel kita itu memang ke pelatarannya itu dekat. Bagi yang Firdaus, insya Allah hotel itu dekat dengan pelataran masjidnya. Oke, sebaik-baiknya sholat di saf yang terdepan laki-laki. Sebaik-baiknya saf di belakang yang perempuan. Satu-satu dulu ya. Buat bapak-bapak, ya. Sebaiknya carilah saf paling depan, sedepan-depannya. Tapi untuk mendapatkan saf depan itu, kita membutuhkan tenaga yang relatif harus kuat. Buat yang mungkin bapak nanti ya, atau yang umur sudah 50 tahun ke atas, maka niatkan sampai di depan iktikaf, tapi jangan berlarut-larut. Contoh, asar ambil maghrib dan isya. Supaya apa? Karena jarak untuk mengambil saf ke depan itu jaraknya bisa saja 300 meteran juga, 300 sampai 400 meter. Kalau setiap sholat bolak-balik itu berapa kilo akhirnya Bapak harus berjalan setiap hari. Ya, jadi diatur ritmenya itu. Ya, kalau memang sudah nggak kuat kaki, pergelangan kaki, mata kaki, kakinya gitu ya, sudah ambil, jangan terlalu ke dalam, ambil depan untuk istirahat. Ya, tapi juga Pak Haris bilang harus istirahat, ambil di pelataran, itu mah sengaja ya. Di pelataran juga nanti banyak yang sholat ya Pak Bu. Ya jangan yang ngambil capek dan pelataran aja. Itu mah karena memang kita niatnya nggak mau ikhtiar. Termasuk ibu-ibu juga nanti kan paling belakang paling baik. Ya udah sebaik masuk pelataran gerbang itu udah nengok langsung ke kanan, di pelataran paling belakang gitu ya. Ya enggak gitu juga Pak Bu, sayang ya ibu-ibu ya, carilah tempat yang terbaik yaitu di dalam ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu, silakan. Ya baik, sekarang kita cukup ya Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan